Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat, kita umat muslim yang sebentar lagi akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di mana di Hari Raya Kurban ini kita disuguhkan dengan melimpahnya daging, yang mana di dalam daging ini memiliki banyak sekali manfaat dan kandungan gizinya. Namun sayang sekali di Hari Raya Kurban kita terbiasa atau banyak sebagian orang yang mengabaikan dari manfaat dan kandungan gizi ini. Nah, pemirsa Ruang Sehat, di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah tetap sehat konsumsi daging kurban. Di mana di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber, Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ya, Gimana juga Mbak Sari? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Terima kasih sudah lagi-lagi datang lagi jadi narasumber kami di Ruang Sehat ya Pak ya. Ini berbicara masalah Hari Raya Kurban yang identik dengan daging gitu Pak. Ya. Ini ada tidak Pak ciri-ciri atau secara kasat mata kita bisa mengenali daging ini daging yang sehat yang layak dikonsumsi begitu? Baik, jadi untuk mengetahui ciri-ciri seperti itu, misalnya daging ini sehat apa tidak nih, masih segar apa tidak, mungkin kita bisa dengan dengan organoleptik, artinya dengan mata, dengan perasaan dan segala macamnya. Misalnya dari warna, gitu kan. Untuk warna daging sendiri, jelas kita tahu bahwa daging itu warnanya yang kalau untuk daging sapi dan kambing itu merah gitu ya, walaupun daging kambing lebih merah lagi, kalau daging sapi agak pucat, tapi merahnya merah segar, terlihat merah sekali, merah cerah gitu kan. Kemudian dari baunya gitu kan, kalau daging segar dia baunya bau yang masih aroma daging. Nah, tidak ada bau-bau yang lain, misalnya bau mulai perubahan bau atau segala macamnya. Kemudian juga kadang kita lihat berair apa tidak gitu kan. Dari airnya sendiri, kandungan air, kalau misalnya daging itu sudah kurang baik, dia akan menyusut dagingnya dan juga akan keluar air-air yang ada kurang di dalam. Kenyal begitu ya, ya Pak, kemudian elastisitas, bicara masalah kenyal gitu kan. Jadi kalau daging juga kalau kita tekan-tekan dia terlihat masih bagus, masih serat-seratnya juga masih utuh gitu kan. Jadi kemudian serat dagingnya ya, serat daging. Kalau misal bicara kemudian kita bisa dari lemaknya sendiri gitu kan. Kalau daging ada potongan lemaknya. Jadi kalau daging sapi sendiri misalnya, yang utama daging sapi, kita lihat bahwa warnanya itu kekuning-kuningan gitu kan, lemaknya putih kekuningan. Jadi tidak ada perubahan warna lemak di situ. Biasanya kalau dia sudah berubah warnanya kecoklatan atau bisa jadi hitam, kayak yang daging yang tidak sehat seperti itu. Oke. Lalu ini apa saja nih Pak kandungan yang ada di dalam daging sapi, kandungan nutrisinya? Baik, daging sapi dulu. Ya, bagi dari daging sapi atau daging yang manapun, untuk yang dari hewan-hewan yang berkaki empat, yang jenis-jenis yang seperti itu ya. Jadi misalnya daging sapi atau daging kambing itu mengandung zat gizi yang lumayan baik sekali ya. Misalnya juga kandungannya ada selain kalorinya, jadi semua makanan yang di situ ada kalorinya. Kemudian juga dia mengandung lemak, kemudian juga mengandung karbohidrat. Ya, walaupun kecil sekali untuk karbohidratnya, bahkan bisa diabaikan karbohidratnya, tapi dia mengandung protein yang tinggi, yang baik sekali gitu kan. Selain itu dia juga mengandung nutrisi lain, yaitu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini yang sangat baik, ya kaya sekali untuk jenis daging seperti ini ya. Jadi daging berwarna merah itu kaya sekali untuk nutrisi yang vitamin dan mineral, dan itu sebagian besar tidak didapat dari makanan, misalnya jenis dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Nah Pak, ini berbicara masalah daging, terutama daging merah yang biasanya disebutkan di Hari Raya Kurban. Ini lazimnya kan orang-orang mengonsumsinya mungkin berlebihan begitu ya Pak ya, tidak sesuai porsi. Tapi berbicara masalah porsi ini, porsi yang pas atau yang sehat itu seberapa gitu? Baik, jadi bicara yang pasti satu hal dulu, kita misalnya kalau berbicara makan daging, kalau untuk ikan gitu kan, protein ini kalau berdasarkan isi piringku kembali kita kemarin itu kan sepertiga dari piring. Jadi setengah bagian dari piring itu sepertiganya adalah lauk pauk. Jadi kita ngambil potongan ke situ. Jadi ibaratnya tidak berlebih. Tapi untuk ukuran atau standarnya biasanya sekitar 35 gram kalau protein sudah memenuhi kebutuhan. Bahkan ada yang mengatakan 25 gram gitu kan. Jadi cuma kita lihat sesuai dengan umur gitu kan, aktivitas, kemudian jenis kelamin. Nah, itu yang akan membedakan. Nanti misalnya untuk anak gitu kan,
dia akan lebih kecil. Misalnya dia cukup misalnya dengan 10 gram daging gitu kan, atau 15 gram, kemudian bernaik-naik kemudian dengan sesuai dengan aktivitas. Kalau aktivitasnya mohon maaf nih misalnya pekerja buruh atau apa, dia membutuhkan protein yang lebih tinggi lagi, atau dia dalam masa pemulihan. Nah, untuk pemulihan dia lebih tinggi lagi untuk kebutuhan proteinnya, bisa sampai 50 gram sekali satu porsinya gitu kan. Tapi dalam satu hari mungkin kita batasi sekitar 65 sampai 100 gram itu sudah cukup untuk satu kali sehari konsumsi daging. Kemudian juga karena daging ini nutrisinya sangat banyak di bagian vitamin dan mineral gitu kan, bahkan dianjurkan bisa mengkonsumsi 3 kali seminggu. 3 sampai 4 kali seminggu masih dibolehkan. Kalau lebih dari itu kita ganti makanan-makanan yang lain dengan supaya kaya lah kita makan makanannya. Cuma antara yang tadi sekitar porsinya anggaplah 50 gram aja rata-rata yang saya ambil, yang ini rata-rata gitu kan. Walaupun kita sesuaikan dengan jenis kelamin akan berbeda itu. Kemudian aktivitasnya juga berbeda, tapi saya ambil rata-rata sekitar 50 gram per porsi per kali makan gitu kan. Dan satu hari paling tidak cukup dengan 100 gram lah, maksimal 130 lah, itu sudah maksimal banget dulu. Iya, kalau saya baca beberapa rekomendasi yang di internasional sekitar 65 sampai 130 itu sudah berdasarkan dari penelitian-penelitian yang ada, anjurannya untuk makan daging itu sekitar segitu gitu kan kebutuhannya, kemudian 3 sampai 4 kali seminggu. Nah, anjurannya seperti itu. Oke. Kalau untuk lamanya penyimpanan Pak, ini setelah pembagian misalkan di hari kurban dibagi daging, terus menyimpannya ini waktunya berapa lama begitu? Nah itu juga berbeda-beda, tergantung misalnya nih kita mau menyimpannya berapa lama. Misalnya cuma untuk dalam 1 minggu gitu kan, berarti cukup misalnya disimpan di bagian refrigerator di bawah yang ada kotak box yang kalau di kulkas itu kan. Jadi itu sekitar tahannya 3 sampai 5 harian lah misalnya. Tapi kalau kita misalnya ingin menyimpan sampai tahan lama sekali gitu kan. Misalkan sampai 3 bulan. Nah itu jadi masyarakat kita mungkin ini masih masyarakat awam ya, di tempat kita sendiri masih belum belum paham untuk penyimpanan daging ini seperti apa. Kita kenalnya cuma kalau daging itu disimpan hanya dalam bentuk masukkan lemari es gitu kan. Ya, masukkan lemari es atau kulkas gitu kan. Ya udah selesai di situ. Padahal nih ya, untuk membuat daging itu daya tahannya lama banyak hal gitu. Misalnya contoh tadi, untuk yang satu dulu, untuk yang perlu di kulkas. Misalnya kalau kita simpan dalam yang pertama misalnya dia simpan bisa tahan sampai 6 bulan sampai 1 tahun lah, tergantung dagingnya, jenisnya dan bagaimana cara perlakuannya. Misalnya yang pertama misalnya dengan penggaraman, kemudian digantung. Nah, itu juga bisa tahan berapa bulan, bahkan 1 tahun bahkan. Ya, tapi ibaratnya dia dibungkus, digaramkan, kemudian digantung. Kemudian ada lagi dengan pengasapan. Kan ada kenal daging asap gitu kan. Nah, daging asap juga karena dia mengurangkan kadar air yang ada. Iya, contohnya di dendeng gitu loh. Jadi itu contoh misalnya di dendeng itu kan mengurangkan jenis air gitu kan. Jadi kayak diasap, tapi dia diasap, jadinya dipotong tipis-tipis. Nah, jadi dia akan tahan lama itu juga. Kemudian yang terakhir kadang yang dikalengkan tadi, yang sering kita lihat untuk pengalengan itu kan ada daging yang dikalengkan, itu tahan sampai 1 tahun karena dia vakum, tidak ada udara di situ, sehingga bakteri-bakteri yang mungkin ibaratnya jamur dan segala macamnya tidak bisa tumbuh di situ. Nah itu kalau disimpan dalam lemari es yang suhunya di bawah minus 0 derajat di bawah ya, itu akan bisa bertahan sampai 1 tahun bahkan. 1 tahun. Ya. Tapi lamanya penyimpanan itu berpengaruh nggak Pak ini terhadap kandungan nutrisi yang ada di dalam daging itu? Mau tidak mau jelas itu akan berpengaruh. Tapi gini, jadi yang kita perhatikan juga bahwa itu akan berpengaruh gitu kan, dengan perlakuan pun akan berpengaruh. Setiap makanan itu dengan segala macam perlakuan jelas akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Ya. Apakah ini juga akan mengurangi gitu Pak nutrisi yang ada di dalam situ? Ya, kalau secara yang saya baca beberapa literasi yang ada itu akan mengurangi gitu kan. Cuma bagaimana lagi, tinggal sekarang misalnya yang segar aja, misalnya kita masak dengan cara yang salah, jelas itu akan mengurangi. Belum disimpan gitu kan. Tapi dia menyimpan itu, dia hanya akan mempertahankan nilai gizi yang ada gitu kan, mempertahankan nilai gizi yang ada untuk tidak sampai habis sama sekali gitu kan. Tapi tetap ada. Ya, walaupun berkurang. Cuma untuk yang berkurangnya beberapa perlakuan saya belum membaca lagi literasi, misalnya kalau segini berapa bulan terus nanti berkurang zat gizi ini akan berkurang, belum sampai ke sana, saya belum, karena beberapa penelitian juga tidak ada menunjukkan yang itu lagi. Oke.
Ini berbicara masalah penyimpanan, ini kan ada di masyarakat kita menyimpan contohnya ke kulkas gitu ya Pak, yang menggunakan plastik atau wadah biasa begitu. Ini bagusnya yang seperti apa nih Pak, biar daging ini tetap sehat atau kandungan gizinya tetap bagus begitu? Ya, yang pasti kita upayakan untuk misalnya semaksimal mungkin dengan menggunakan yang steril. Ibaratnya kalau dia menggunakan plastik upayakan memang plastik untuk membungkus makanan. Ya ibaratnya misalnya, tapi yang pasti kedap udara gitu nanti. Jadi usahakan jangan tidak ada, misalnya kalau sudah disimpan dalam lemari es ya udah dibiarkan dulu, dibiarkan terus gitu kan. Artinya cuma yang baiknya jangan misalnya nanti ini daging banyak seberapa dapatnya misalnya, atau kita punya daging gitu ya, ada punya daging sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah itu langsung satu bungkus gitu kan, dibikin satu bungkus langsung. Nah kemudian kecuali kalau memang perencanaan planning kita ke depan bahwa nanti 3 kilo ini misalnya atau 4 kilo dapat misalnya disimpan dalam lemari es yang pendingin tadi ya, yang pembeku tadi, bagian pembeku paling atas itu kan freezernya. Nah, ya itu misalnya untuk 4 bulan ke depan atau 5 bulan, ya udah nanti kalau keluar langsung keluar habis gitu kan. Nah, yang akan rusak kalau misalnya kita simpan langsung blek segitu gitu kan. Dalam satu tempat gitu kan. Kemudian kalau mau kita ambil, keluarkan lagi. Kemudian habis diambil sedikit atau dicairkan, dilelehkan gitu kan. Nah, kemudian masukkan lagi. Itu yang akan membuat daging cepat rusak. Jadi kalau mau itu ibaratnya ya udahlah bikin paket-paket kecil-kecil gitu. Kalau kebutuhan keluarga iya dari awal gitu kan. Nah, dan daging tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci kecuali dicuci waktu mau melakukan pemasakan gitu kan. Artinya ini dapat daging, kecuali daging itu misalnya kena tanah atau segala macam. Pokoknya intinya upayakan untuk daging tidak dicuci gitu kan, untuk mempertahankan tidak cepat mudah busuk atau segala macam. Jadi daging yang segar itu bungkus kalau memang mau pakai tempat kotak yang kedap udara atau misalnya jenis-jenis box atau segala macam, atau mau pakai plastik juga sebetulnya nggak masalah, cuma plastik makanan yang disarankan masih ya, bukan plastik yang berwarna hitam atau segala macam. Kalau mau menggunakan plastik saya masih sarankan, tapi plastik yang memang khusus untuk makanan, kan ada untuk makanan yang bisa gitu kan. Kemudian kalau dimasukkan dalam tempat atau box itu lebih bagus lagi, kemudian dibikin dipilah-pilah sesuai kebutuhan anggota keluarga. Oh saya anggota keluarganya segini, oh berarti ini cukup dulu nih, blok gitu. Ya jangan sekali pakai langsung, sekali simpan langsung dalam bentuk satu tempat. Nanti dia beku, kalau ingin mengeluarkan, nah itu yang disitulah tempatnya nanti yang mudah cepat rusak. Jadi problem ya Pak ya? Iya. Oke, ini menarik sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda Pak. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pak Yuda, ini kalau berbicara masalah daging ini tentunya banyak sekali manfaat dan kandungan nutrisi yang ada di dalam daging ya Pak ya. Kalau berbicara masalah manfaat yang ada di dalam daging itu nih apa aja nih Pak? Oke, baik, kita tadi kan di segmen pertama tadi kita sudah membahas ya masalah zat gizinya apa saja. Sekarang zat gizi tersebut kita kulas sedikit ya, bahwa misalnya kandungan dari daging sapi ataupun daging kambing yang merah-merah tadi, kandungannya kan pertama misalnya yang paling utama aja dulu. Karena daging itu warnanya merah dan dia pasti berarti dia mengandung zat besi yang tinggi gitu kan. Nah, zat besi sendiri sangat baik untuk untuk mencegah anemia ya, atau kurang darah. Jadi dari makanan gitu kan. Jadi makanan tadi sumber zat besinya bagus sekali karena dia mengandung dari heme yang mudah diserap atau dicerna oleh tubuh. Jadi beda dengan misalnya kandungan zat besi yang ada pada tumbuhan ya, walaupun tumbuhan tadi mengandung zat besi yang tinggi katanya kan dari sayur atau dari yang protein nabati gitu kan. Nah, itu akan beda dengan protein atau zat besi yang dikandung oleh hewan gitu kan. Nah, itu akan baik sekali. Jadi dia akan, kalau kita makan 3 kali seminggu gitu kan, dengan bertahap dengan protein dari yang daging-daging seperti ini, dia akan membantu untuk menjaga kondisi supaya tidak sampai anemia ya. Kemudian dia juga mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini juga sama dengan yang ada pada hewan ikan kan. Nah, itu sangat sama baiknya gitu. Nah, jadi sebetulnya itu kandungannya baik. Jadi untuk pertumbuhan, untuk otak juga bagus. Jadi anak-anak pun baik dimakan seperti ini. Cuma cara pengolahannya aja yang kita bicarakan nanti ya. Kemudian dia juga mengandung zinc atau seng gitu kan. Nah, seng sendiri ini kita kenal juga salah satu
untuk daya tahan tubuh, imun gitu kan, untuk menjaga kekebalan kekebalan tubuh, imun gitu. Dia juga banyak mengandung vitamin B12 yang tidak didapat dari tumbuhan gitu kan. Vitamin B12 ini biasanya adanya pada hewan. Nah itu gitu kan, tidak kalau dari organ-organ hewan gitu yang kita makan, salah satunya daging. Kita bicara daging ya, bukan masalah yang lainnya lagi nih. Kita tidak bicara dengan masalah lemaknya, kita bicara adalah dagingnya gitu kan. Nah kemudian lagi dia juga bisa mencegah membantu sistem kekebalan tubuh yang lain, karena vitamin B12, B kompleks dan segala macam ya, dan juga mengandung asam folat gitu kan, untuk pertumbuhan janin dan segala macam. Itu baik ibu hamil misalnya kan, karena kebutuhan asam folat pada ibu hamil itu sangat tinggi gitu kan, jadi dia perlu sekali. Jadi ibu hamil, untuk anak gitu kan, untuk orang tua lansia juga bagus makan ini, tapi dalam porsi yang tadi kita bicarakan segmen sebelumnya. Porsi yang tepat ya. Iya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara masalah manfaat, ini selain manfaat tentu juga ada risikonya begitu ya Pak ya, yang ditimbulkan jika mengkonsumsi daging dalam porsi yang tidak tepat begitu. Risikonya apa nih Pak? Oh ya, jadi untuk daging sendiri segala sesuatu yang berlebih tentu tidak baik. Intinya, kalau kita makan sesuai dengan anjuran saja ya, kita makan misalnya ya udahlah makan dengan porsi yang tadi dianjurkan, misalnya 50 gram aja, udah cukup gitu kan. Kalau memang misalnya dia dengan aktivitas yang lebih ya, berarti mungkin tambahkan lagi lah sampai 75 gram atau apa sekali makannya. Jadi itu sudah cukup karena dia TKTP, tinggi proteinnya, tinggi kalori, tinggi proteinnya. Jadi dia perlu kebutuhan dalam kondisi dia sakit atau apa, dia perlu protein tinggi. Itu masih ada toleransi gitu kan. Tapi kalau kita makan yang terlalu dengan ambisi, tentu tidak baik. Misalnya karena vitamin A-nya saya belum bicara tadi ya, dia juga tinggi vitamin A gitu kan. Kalau vitamin A-nya tinggi, kalau dikonsumsi berlebih gitu kan, tentu tidak baik. Dia hipervitaminosis A. Jadi dia ada kelebihan vitamin A yang berlebih pada tubuh, dan itu juga tidak baik. Dia tentu akan membuat misalnya nanti dia akan jadi mual, kadang mau muntah dan segala macam, bahkan yang lainnya ya. Jadi bicara hal itu tentu tidak baik, dan banyak lagi misalnya. Apalagi kalau cuma ini kan bicara masalah makan daging biasa nih, belum dengan perlakuan gitu kan. Nah yang salah lagi, yang perlu kita pahami lagi, makan daging jangan bicarakan bahwa kalau makan daging mentah seperti itu aja, tentu masih mungkin dengan dimasak dengan seadanya kan masih bagus. Tapi yang akan keliru kalau cara pengolahannya yang tidak tepat. Nah itu yang bicaranya nanti. Oke. Kalau masalah pengolahan nanti kita bahas ya Pak ya. Yeah. Tapi ini misalkan di hari raya kurban ini kan kita melimpah nih daging begitu. Daging ini kan kaya akan kandungan mineral, vitaminnya ya Pak ya. Tapi yang menjadi masalah adalah cara mengkonsumsi daging ini gitu. Ya benar. Dengan porsi yang tidak tepat begitu, sehingga menimbulkan banyak pemicu-pemicu penyakit baru atau ini orang bilang penyakit kanker begitu Pak. Ini benar atau tidak nih Pak? Nah, sebetulnya kalau dia makan dengan porsi yang tepat sebetulnya tidak. Ya, itu sebetulnya tidak seperti itu gitu kan. Yang menyebabkan bisa memicu pengolahan. Jadi misalnya dia diolah aja dengan digoreng, kemudian dengan menggunakan lemak yang lainnya, kemudian atau dengan misalnya penggunaan minyak yang berlebih, kemudian dia juga makan dengan minyak-minyaknya gitu kan. Misalnya kalau misalnya dibikin opor, dia masih sehat kalau belum melakukan pemanasan berulang kali. Misalnya kalau dia opor yang sedikit aja gitu kan, dengan sekali pemanasan udah cukup gitu kan dagingnya, tapi sebelumnya penambahan santan tadi di akhir gitu kan. Nah, itu teknik-teknik bagaimana cara mengolahnya lagi gitu kan. Jadi kalau menggunakan santan, upayakan santan itu jangan sampai menjadi minyak. Kayak minyak rambut atau apa gitu kan, dia nanti sajiannya penuh dengan minyak gitu kan. Nah itu yang nanti yang akan berbahaya. Dagingnya sih sebetulnya nggak masalah, cuma ada pengikutnya gitu kan. Nah itu yang akan menjadi itu cara mengolahnya kan berarti. Nah apalagi dengan porsi yang berlebih gitu kan, dengan misalnya dengan penambahan seperti itu. Daging yang tadi sesuai itu memang dia mengandung misalnya kolesterol gitu kan. Kita bicara misalnya dagingnya itu sebetulnya dia masih rendah kolesterolnya, di bawah 100 misalnya. Daging kambing misalnya kan dengan kolesterol yang sama, misalnya dianggap dengan daging sapi gitu kan. Tapi dengan pengolahan yang beda, dengan tidak tepat dan terlalu banyak makannya, dia itu akan bermasalah. Bisa jadi arteriosklerosis gitu kan, adanya penumpukan plak yang di dalam saluran
ya sampai ke pembuluh otak, pembuluh jantung, kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, penyakit stroke dan segala macam, hipertensi. Ya karena tadi ada penumpukan yang kolesterol tadi. Jadi kalau kolesterol kan ada dua, HDL dan LDL, high density lipoprotein dan low density lipoprotein gitu kan. Jadi dia yang baik ini adalah HDL-nya. Nah, cuma masyarakat saya anjurkan juga untuk kalau memeriksa kesehatan carilah yang LDL-nya, nilai LDL, bukan kolesterol totalnya gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan karena kolesterol sendiri di tubuh kita itu diproduksi 70%. Gitu kan, jadi dalam tubuh kita sudah 70% itu dari tubuh kita sudah memproduksi itu hati gitu kan untuk kolesterol. 30% dari makanan. Bayangkan nggak, ibaratnya nanti kalau kita misalnya tubuh kita sudah memproduksi 70% kolesterol nih, ditambah dari makanannya yang banyak sekali juga, berlimpah tidak artinya? Ya, karena kolesterol tidak sama seperti asam urat atau purin yang lain yang bisa diekskresi melalui cairan tubuh, misalnya dengan urin atau air kencing gitu kan, beda dia. Jadi kolesterol ini bisa masuk ke aliran darah, itu yang membedakannya. Jadi agak berbahayanya di situ, akhirnya menjadikan stroke. Nah itu. Oke, Pak, ini fakta atau mitos nih Pak, kalau daging kambing kadar kolesterolnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi gitu Pak katanya. Oke, saya sudah mencari literasi yang banyak gitu kan, yang beberapa kali saya baca gitu kan, beberapa fakta atau mitos bahwa ini sangat menarik sekali. Ternyata bahwa daging kambing dengan daging sapi itu kandungan kolesterolnya lebih tinggi daging kambing katanya ya. Sebetulnya itu mitos. Mitos ya. Ya, kalau dari Kementerian Kesehatan mengatakan sama, gitu kan. Tapi dari beberapa literasi yang saya lihat di jurnal-jurnal di luar negeri, ternyata lebih banyak kolesterol pada daging sapi dibandingkan daging kambing. Jadi itu sebetulnya kebalikan. Cuma kalau kenyataannya bahwa masyarakat ini, gitu kan, kenapa beranggapan aku kalau makan daging kambing, gitu kan, bikin pusing atau nanti aku akan darah tinggi gitu kan, adalah cara pengolahannya gitu kan. Pengolahannya lagi misalnya kalau misalnya dengan dibikin sate, tapi teman sate apa biasanya dimakan? Bumbunya apa? Kecap misalnya. Kecap sendiri tinggi sekali natriumnya. Nah, kandungan natrium itu kan akan mempengaruhi tekanan darah gitu kan. Sedangkan orang tekanan darah menghindari yang asin-asinan atau natrium tinggi gitu kan. Apalagi yang lain-lainnya. Belum lagi dimasak ini, masak itu. Tapi kalau seandainya dimasak yang sederhana misalnya aja akan misalnya dimasak dengan dibikin sup atau seperti apa, dia akan tidak akan bikin kolesterolnya akan menjadi naik, akan berlipat-lipat gitu kan. Artinya dia akan menggunakan kolesterol yang ada di dalam dagingnya saja tanpa ada penambahan kolesterol dari bahan makanan yang lain. Bisa dipahami nggak, Pak? Oke, baik. Nah, gitu. Pak, ini kalau berbicara masalah bagian-bagian daging gitu Pak, ada tidak bagian daging yang harus dihindari yang sekiranya itu memicu resiko timbulnya penyakit begitu? Oke, jadi ada misalnya daging-daging yang tinggi ini sebetulnya pada organ tubuh binatang ya, terutama yang berkaki 4 ini adalah otak misalnya. Dia paling tinggi sekali kolesterolnya. Ya, jadi otak ini tinggi sekali kolesterolnya, bahkan sampai beberapa kali lipat dari kandungan kolesterol yang ada di organ-organ lain misalnya. Kemudian juga di bagian hati itu kan. Nah, juga bagian organ, intinya bagian-bagian jeroan lah sebetulnya. Cuma bagian-bagian jeroan tersebut misalnya kalau dimakan dengan sesuai porsinya, dia masih bisa bermanfaat bagi tubuh. Karena tadi bagian jeroan itu juga tinggi selenium misalnya. Dia misalnya berarti jeroan ini sah-sah saja untuk dikonsumsi ya? Sah dalam porsi yang baik dan cara pengolahan yang tepat gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi tolonglah ibaratnya kita sebagai konsumen gitu kan. Ini kita bicara sebagai konsumen. Jadi bicara sebagai konsumen kita menjadi lebih bijak lah dalam menyikapi, saya mau makan segala sesuatu itu tentu tidak berlebih. Kemudian dengan cara pengolahan makanan yang baik, yang tidak hanya ibaratnya makan itu apa yang tubuh saya perlukan, bukan yang lidah inginkan gitu kan. Kalau tidak enak katanya nggak enak ini urusannya, harus tambahkan ini harus sampai ke itu yang perlu kita jaga gitu kan. Kita perlu mulai dari hati ya.
Apa ini kalau berbicara masalah jeroan ini kan masyarakat istilahnya banyak lah yang menggemari ini gitu ya Pak ya, karena enak begitu. Tapi kalau untuk berbicara masalah porsi, baiknya ini seperti apa nih Pak porsi mengonsumsi jeroan? Jeroan tidak berbeda dengan perlakuannya dengan yang daging tadi gitu kan. Jadi kalau sudah ada menggunakan daging itu tambah lagi jeroan, nanti tambah lagi yang lain. Nah, itu yang akan berlebih kan ibaratnya. Cuma kalau misalnya menggunakan jeroan, ya udah dimakan jeroannya aja dulu gitu kan. Kalau bagian-bagian jeroan tadi jangan campur yang lain. Apalagi nanti biasanya jeroan ini kalau dimasak harus menggunakan bumbu yang lebih banyak. Ya kan, dia ibaratnya perlu penambahan bumbu ini bumbu itu yang lebih banyak karena dia akan berbeda, apalagi bagian-bagian usus, bagian apa segala macam, karena kan tidak ada bagian yang bikin gurih gitu kan, bagian-bagian seperti itu, cuma banyak lemaknya saja gitu kan. Nah jadi tolong lebih bijak lagi ibaratnya menyikapi bagaimana sih cara mengolahnya, jangan sampai terlalu berlemak atau segala macamnya. Nah itu lagi yang perlu kita bicarakan masalahnya gitu kan, bahwa yang tergantung misalnya kalau kita makan tetap sesuai porsi gitu kan, tidak berlebih dan tidak makan itu sesuai dengan apa yang tubuh perlukan. Dia misalnya jeroan misalnya contoh tadi mengandung selenium tinggi, kemudian dia juga kadang mengandung vitamin yang lain, mineral yang lain yang juga bagus gitu kan. Misalnya contoh hati tadi, hati juga banyak loh mengandung hemnya atau untuk anemia, mencegah anemia. Jadi makanlah sesuai dengan porsinya. Paling tidak dia makanlah sesuai porsi ya, kalau apa misalnya yang dibutuhkan tubuh ya Pak. Ya. Baik, ini akan kita lanjutkan setelah jeda Pak. Tapi pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, ini kita masih berbicara masalah pemicu daging jadi menyebabkan banyak penyakit-penyakit baru begitu ya Pak ya. Ini bagaimana Pak cara mengolah atau memasak daging ini agar kandungan gizinya tidak berkurang atau hilang gitu? Jadi sebetulnya yang beberapa literasi yang kita pelajari juga, kemudian beberapa literasi yang pernah kita baca gitu kan dari beberapa jurnal, kita kan mempelajari itu. Jadi ada beberapa sebetulnya teknik memasak yang bisa masih mempertahankan nilai gizinya. Misalnya salah satunya dengan menggunakan direbus gitu kan, tapi dengan menggunakan suhu yang memasak lama gitu kan. Jadi maksudnya dengan api yang kecil gitu kan. Api yang kecil. Jadi kalau sampai dia mendidih, bahkan kalau ada yang menggunakan saya lupa sedikit ini bahas masalahnya menggunakan api yang suhunya tidak sampai hanya mendidih saja gitu kan, sampai mendidih mati gitu kan, bakteri-bakterinya juga yang biasanya sampai 100 derajat juga pada mati. Jadi dia akan mempertahankan nilai gizi yang bagus gitu kan. Nah cuma kalau misalnya contoh digoreng, kalau digoreng otomatis juga ibaratnya struktur-struktur yang ada di dalam daging tadi akan rusak. Di samping itu saya baca bahwa kalau menggunakan teknik penggorengan dia akan membuat satu efek satu zat yang beracun gitu kan, artinya satu side effect dari hasil makanan tadi gitu ya. Misalnya kalau nggak salah AG tulisannya ya, AJ gitu kan. Nah itu akan membuat pemicu kanker itu. Jadi kalau misalnya digoreng apalagi sampai alot gitu kan, nah itu tadi gitu. Yang saya baca seperti itu literasi yang pernah saya baca di jurnal di luar negeri gitu kan. Nah itu hanya salah satu yang contohnya. Ada lagi yang lain-lainnya gitu kan yang sangat berpengaruh yang dalam proses pemasakan. Intinya kalau memasak jangan sampai menggunakan api yang sangat besar sekali. Kalau menggunakan api yang sangat besar sekali dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya mau menggoreng, ibaratnya goreng cepung gitu kan sampai agak goreng, udah selesai gitu kan. Tapi sebelumnya dia misalnya dengan dididihkan yang dengan api yang hanya sekitar sampai 60 derajat, kemudian dibungkus dalam plastik gitu kan, yang memang yang dianjurkan masih dalam kesehatan itu. Nah, kemudian dia masih bisa itu sebetulnya masih ditahankan tidak sampai suhunya mendidih, baru nanti digoreng lah dia dengan suhu yang tinggi sekali, sebentar itu juga bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan langsung digoreng seperti itu, gorengnya sampai alot keras, nah itu yang ada menimbulkan nanti yang berisiko zat samping yang zat yang ditimbulkan dari
yang zat berbahaya tadi gitu kan, bukan manfaat yang akan kita terima, tapi malah mudarat yang akan terjadi gitu kan. Jadi kalau melakukan memasak daging itu, upayakan daging itu masih terlihat teksturnya yang murninya tadi seperti apa sih daging itu. Merahnya masih terlihat. Masih bagus warnanya juga ibaratnya, ataupun bentuknya, bukan maksudnya tidak sampai hancur dan segala macamnya. Kalau sudah sampai hancur, otomatis juga yang nutrisi yang ada jadi tercerai-berai gitu kan. Kemudian juga dia tidak sampai alot gitu kan. Ya, artinya kalau misalnya contoh digoreng tadi dia akan bikin alot kan. Nah, bagaimana caranya itu, kemudian yang lain-lainnya lah, intinya bahwa cara perlakuan masak itu tidak terlalu lama gitu kan. Dan juga kalau dia menggunakan api yang sangat kecil, kemudian kalau dia menggunakan api yang panas, yang besar, dia menggorengnya atau melakukan perlakuannya hanya sesaat atau sebentar. Intinya dia mempertahankannya seperti itu. Itu yang beberapa. Nilai gizi yang ada. Untuk mempertahankan nilai gizi dan juga cita rasa tentunya. Ini kalau berbicara masalah pengolahan ini kan tentu banyak sekali ragamnya begitu ya Pak. Ada orang yang suka mungkin digoreng aja, ada juga orang yang suka dibikin santan dan macam-macam olahannya. Ini seperti apa nih Pak? Nah tadi kembali kalau misalnya ke santan gitu kan. Nah santan tadi kan cukup dengan sekali didih aja gitu kan, mendidih sekali dengan santan itu masih sehat santannya gitu kan. Lemaknya ya, lemaknya masih lemak sehat gitu kan. Cuma nanti kan biasanya nih kebanyakan dari kita nih ya, masaknya pagi untuk makan siang, untuk makan malam diangetin lagi gitu kan. Nah itu dimakan lagi tentu besok gitu kan. Nanti malam itu kan diangetin, malam sebelum tidur diangetin lagi, besok pagi dijadikan itu teman sarapan. Itulah yang akan menjadikan berbahayanya bagi tubuh karena dikonsumsi udah berulang-ulang. Ini contoh ya penggunaan santan aja contohnya. Atau misalnya tadi digoreng tadi tuh misalnya dengan suhu panas atau dengan direbus dia sampai hancur atau segala macamnya gitu kan. Nah, zat-zat gizinya sebetulnya yang pada di situ udah pada bercerai-berai, udah pada hilang sebagian, tapi memang ada yang zat-zat yang masih utuh, ada yang tahan gitu kan. Memang masih bisa mampu dia bertahan. Tapi sebagian besar dia sudah hanya cita rasa yang kita rasakan dari bumbu tambahannya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi intinya cara mengolahnya tadi kuncinya mau masak jenis apapun itu gitu kan, jangan terlalu lama dan kalau bisa tidak perlu diulang lagi. Maksudnya cukup satu kali. Untuk sekali pemakaian. Bagusnya seperti itu. Jadi, gimana dong kalau misalnya kan ya udah upayanya seperti itu gitu kan. Mau yang seperti apa diadak ibaratnya. Kalau misalnya misalnya gue bikin opor nih, opor daging misalnya atau pakai opor daging apa seperti apa atau gulai gitu kan. Upayakan untuk satu kali makan gitu kan. Jadi dia tidak mengulang lagi memanasi gitu kan. Tidak melakukan pemanasan ulang karena kalau sudah dipanasi ulang, lemaknya pasti nanti akan keluarlah yang minyak-minyak tadi. Mulai disitulah nanti yang kita tidak akan tidak sehat. Resiko penyakit begitu ya Pak? Ya benar. Oke Pak, ini kalau daging ini kan di dalamnya ada mineral, ada vitamin, banyak sekali kandungan itu. Tapi untuk berbicara masalah kandungan serat kan tidak ada di dalam daging gitu Pak. Sebaiknya makanan pendukung atau makanan penyerta daging ini apa aja nih Pak untuk menunjang kebutuhan gizi? Nah berkali-kali, oke terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari tadi kita tunggu-tunggu ini, bahwa kunci dari semua makanan yang pembicaraan kita pada hari ini sebetulnya kuncinya di akhir ini, maksudnya di segmen ini. Fungsi serat tadi, karena si daging ini seratnya tidak ada. Dia nol serat. Kalau saya baca dari beberapa DKBM, daftar komposisi bahan makanan atau komposisi pangan yang ada gitu kan, dia tidak memiliki serat daging ini. Seratnya itu ada di sayur mayur. Makanya oleh sebab itu kita makanlah sesuai anjuran kesehatan, sesuai dengan isi piringku. Saya kembali lagi deh bicara masalah isi piringku. Iya, isi piringku lagi kembali bahwa setengah bagian piring itu adalah makanan pokok dan sepertiganya adalah lauk pauknya. Termasuk di sini adalah bicaranya masalah daging ya. Jadi sepertiga dari porsi setengah tadi ya, itu sepertiganya adalah daging ya. Dan jangan lupa setengah piringnya lagi adalah apa? Lauk, sayur mayur. Nah itu sayur mayur dan buah. Disitulah fungsinya serat. Nanti ini ya namanya kolesterol, dia akan berikatan dengan si serat, akan dibawa keluar melalui jalur pembuangannya, melalui feses gitu kan, melalui tinja kita. Nah itu gitu loh masalahnya. Yang di tempat kita kalau kita makan, lihat aja sehari-harinya
makanan sehari. Apalagi dengan nanti melimpah, saya khawatir seperti itu. Melimpahnya daging kurban lah kita saat ini karena tradisi Muslim di mana saja. Saya tidak masalah gitu kan. Ini memang sudah tradisi yang sangat baik sekali dan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang tradisi untuk misalnya yang ini tadi daging-daging kurban kemudian berbagi dengan tetangga, berbagi dengan masyarakat sekitar dan segala macamnya siapapun akhirnya pada hari itu merasakan kebahagiaan gitu kan. Tapi lagi-lagi memperhatikan bagaimana cara mengkonsumsi yang tepat. Sehat, itu jadilah ya, sebagai seorang konsumen yang bijak. Ini contoh nih misalnya sebetulnya ini enggak ini daftar makanan tinggi kolesterol ya. Di sini Mbak Sari bisa lihat sebetulnya ini kuning telur kolesterolnya paling tinggi. Tapi walaupun kuning telurnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tapi bagi anak, gitu kan, bagi anak dalam masa pertumbuhan, bagi balita, dia masih perlu yang seperti ini. Kuning telur. Iya, kuning telurnya perlu. Seberapa perlunya itu, Pak? Kalau misalnya 3 kali seminggu 3 kali, bahkan ada anjuran yang saya baca literasinya, anak kalau masih makan telur nih ya, bukan cuma kuning telurnya minimal sehari 1 kali. Dalam masa balita nih ya, kita bicara balita. Tapi bagi kita yang sudah seperti yang sudah dewasa gitu kan, nah cukup misalnya 2-3 kali seminggu. 1 butir telur. Iya, misalnya 3 bahkan ya oke lah sampai 4 masih ditolerir 4 kali seminggu makan telur gitu kan. Dan 1 hari 1 kali aja gitu loh. Ini kan enggak. Ini sudah tinggi gitu kan. Karena apa? Yang kolesterolnya tinggi adalah di kuningnya. Kemudian ada telur ikan. Ini masyarakat kita juga pada suka kan. Makan daging lagi yang disalah-salahin gitu kan, daging kambing, daging sapi yang disalah-salahin, padahal dia saat itu nanti makan telur ikan ada gitu kan, padahal telur ikan saat ini juga kadang dijual kan banyak tuh, bahkan murah-murah kadang dihargain gitu kan. Kemudian hati, nah bagian hati mau hati ayam mau hati sapi, hati apa gitu kan, dia tinggi kolesterolnya sampai 500-an lebih gitu kan. Jadi hati-hati mengkonsumsi hati juga ya. Iya, cuma makanya saya sampaikan tadi di awal gitu kan, bahwa kalau kita makan sesuai dengan porsinya dan memang itu kebutuhannya. Dia saat ini dalam proses memang dia anemia, kurang darah. Kemudian dia makan hati, bagus masih gitu kan. Ya artinya porsi-porsinya aja disesuaikan, 1/3 bagian dari setengah tadi. Kemudian mentega. Nih juga dia lupa waktu masak gitu kan menambahkan mentega waktu cara pengolahan gitu supaya enak, gurih cita rasanya. Ditambah lagi dia masaknya dengan hati, tambah lagi nanti campur dengan daging. Yang lagi-lagi disalahkan adalah si daging. Padahal si daging manfaatnya sangat besar. Itu kan, nah makanya mohon jangan keliru gitu kan nanti. Oh ya, aku makan daging sapi sih, masalahnya kemarin habis makan daging di saruan itu bahasa dikit kan saruan gitu kan di kondangan apa mana. Iya, itu kan jadinya masalah seperti itu. Nah, di samping itu juga ada udang, fast food, lagi-lagi. Nah ini yang nanti jangan sampai keliru. Hasil olahan daging itu rata-rata juga tinggi natriumnya, gitu kan. Dan di samping kolesterolnya tinggi. Contoh misalnya sosis, nugget juga kadang daging yang sudah diolah, yang untuk diawetkan segala macam yang siap dimakan, dikonsumsi kalau dijual. Itu juga daging-daging kemasan yang sudah diolah itu juga tinggi natriumnya. Sosis aja kan bagaimana dia diolah, diproduksi, penambahan macam-macam zat di dalam situ. Oleh sebab itu juga berbahaya. Ditambah ada minyak sarden, keju, kemudian kerang dan segala macam. Ini yang ada 10 makanan tertinggi ya diambil dari US Department ya, dari Amerika Serikatnya. Nah, kemudian kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, yang ini nih. Nah, ini kandungan lemak dan kolesterol dalam 100 gram bahan makanan ya. Ada ayam gitu kan, daging ayam. Daging ayam mengandung lemak 25 gram dan kolesterolnya 60 mg. Kalau dari daging ini adalah daging kambing gitu kan, mengandung lemaknya 9,2 ya gram dan kolesterolnya 70 mg. Daging sapi per 100 gramnya per onnya dia mengandung lemaknya 14 gram. Lemaknya tinggi. Daging sapi kan kalau gitu sebetulnya ya jelas karena apa? Karena si lemak tadi kalau kita secara kasat mata melihat daging kambing itu lebih sedikit lemaknya. Makanya dia lebih tinggi daging sapi dan kolesterolnya juga 70 mg. Walaupun ini saya bilang tadi ya literasi dari Kementerian Kesehatan seperti itu, dia dianggap sama kolesterolnya karena paling selisihnya nanti yang satu kayak daging kambing itu tingginya misalnya di angka 60 70, kemudian daging sapi 80. Jadi hampir mirip-mirip aja sebetulnya. Cuma lagi-lagi kalau seandainya mencari misalnya lebih sehat mana, misalnya lebih baik mana daging sapi dengan daging kambing, sebetulnya nutrisinya lebih bagus daging kambing.
daging kambing. Iya, sebetulnya gitu kan. Kalau orang banyak mengeluhkan daging kambing kayaknya memicu kolesterol atau apa gitu ya Pak ya? Nah itu tadi. Kembali ke cara pengolahannya ya, dan berapa banyak dia makan gitu kan. Dan porsi dan cara pengolahan kemudian harus juga dengan pendampingnya. Makanan maksudnya pendamping makan itu apa gitu kan? Makanan pendampingnya apa? Kalau misalnya dia makan daging kambing ya di sate, kemudian satenya dikasih kecap asin, kecap manis, itu natriumnya tinggi gitu kan, ditambah lagi di situ, belum lagi pakai bumbu kacang gitu kan. Nah, akan menambahkan bumbu kacang juga minyaknya kan banyak gitu kan. Tanpa biasanya dimakan kan cuma segitu aja, apalagi pakai lontong gitu. Di mana sayurnya? Untuk porsi seratnya, buahnya kapan gitu kan. Makanya dianjurkan makan tadi disertai dengan sayur. Ya cuma nanti kebiasaan. Saya sih sebetulnya sangat menyarankan, mirisnya kayak gini di hati, karena sebagai ahli gizi gitu kan melihat kondisi di masyarakat tadi, saya tidak menyalahkan atau nanti ini Pak Yuda misalnya gitu kan menyikapinya dengan tidak bijak, artinya bahwa masyarakat kurban ini kita makan daging kambing atau daging sapi, Pak Yuda ibaratnya tidak setuju. Enggak, saya menganjurkan kan makan itu. Tapi yang saya anjurkan lagi, tolong deh tambahkan porsi sayurnya. Itu aja gitu kan. Seratnya harus ada. Iya, maksudnya gitu. Silahkan makan kambing, makan daging. Saya tidak menganjurkan budaya, makanya saya bilang, saya garis bawahi budaya yang kurban seperti ini yang saat ini, karena disitulah kegotong royongan muncul. Ya kan ada kebersamaan. Biasanya kan kalau motong kurban itu semuanya kadang masyarakat membantu gitu kan. Oh yang satu ini, yuk kita motong di sini. Masyarakat pada rame-rame datangan. Kemudian belum lagi nanti berbagi. Disitulah timbul rasa kebersamaan. Tapi saya berharap sih ini tidak muncul 1 tahun sekali di saat hari raya kurban gitu kan. Kalau kebersamaan seperti ini yang saat ini berbagilah juga hasil-hasil yang diolah. Oh saat ini misalnya ya, saya masak banyak nih ya. Artinya kan tadi saya menganjurkan hanya untuk sekali makan. Loh, terus dikemanain dong? Disimpan? Ya jangan, bagi-bagilah dengan tetangga. Disitulah lagi indahnya kebersamaan ya. Tadi Mbak Sari ya saya bilang kalau masak cukup untuk 1 kali makan. Itu kan. Kalau berlebih diapain? Bagilah dengan tetangga sekitar. Rasulullah juga menganjurkan hal itu. Ya. Baik sekali Pak. Pak, ini kalau berbicara masalah gizi nih Pak, sebenarnya nilai gizi yang dibutuhkan kita itu sehari-harinya seberapa nih Pak? Oh ya, jadi yang dari mana dulu ini? Karena kan saya bilang untuk kebutuhan misalnya energi kalori aja. Contoh untuk laki-laki sekitar misal umur 30-an. Ini laki-laki perempuan beda ya Pak ya? Beda. Misalnya saya ambil dari angka kecukupan gizi yang disarankan, angka kecukupan gizi dari yang tahun 2019 tadi diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kalau sekitar laki-laki yang dewasa sekitar 30 tahunan sampai 49 tahun itu sekitar 550 kalau nggak salah. Kalau wanita 2050. Nah, itu mohon maaf kalau saya kurang tepat menyebutnya. Cuma saya ingatnya di situ gitu kan. Artinya ada perbedaan kalori yang berbeda. Itu akan berpengaruh juga kebutuhan yang lain, protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Cuma dia tidak terlalu jauh beda. Karena apalagi itu akan dibandingkan lagi dengan aktivitas sehari-harinya. Kalau dia misalnya pekerja berat, otomatis dia akan membutuhkan kalorinya akan dikoreksi dong. Ibaratnya ditambah bisa sampai atlet misalnya. Kemudian dia pekerja berat, apalagi dia tambah lagi yang lainnya kebutuhannya. Dia akan menambah lagi bisa sampai 3.000 sampai 4.000 kalori. Nah, itu akan berbeda porsi makannya lagi gitu kan. Kalau porsi makan orang biasa, misalnya satu isi piringku itu sekali makan seperti itu gambarannya. Dia perlu dua piring. Kalau 2 piring, misalnya dia ingin tambah juga tolong dong porsi sayurnya, porsi buahnya. Lagi-lagi ditambahkan. Nah kan kayak gini, kalau misalnya kita makan, tambah dong gitu kan. Kebanyakan masyarakat kita, tambah silahkan tambah ya gitu kan di kondangan atau di bahasa Banjari kita di saruan gitu kan. Tambah dong ini gitu kan. Yang ditambahkan apa yang biasanya disarankan? Nasi ya. Porsi nasi kan. Tapi tidak ada jarang menambahkan, ayo silakan sayurnya ditambahkan juga. Nah itu kita yang sebagai konsumen, sebagai orang yang mau memakan untuk tubuh kita, berarti kita pun harus bijak memperlakukan tubuh. Semakin bijak akan memperlakukan tubuh, maka akan semakin baiklah tubuh kita. Oke. Pak, ini kalau berbicara masalah mengkonsumsi yang bijak untuk tubuh, anjurannya nih untuk pemirsa Ruang Sehat yang ingin mengkonsumsi daging, dan bagaimana cara mengemas daging ini agar tetap sehat dan tidak mengabaikan nilai-nilai gizi yang
yang ada di dalamnya. Baik, kita simpulkan sedikit dari segmen 1 dan 2 bahwa misalnya untuk misalnya perlakuan daging misalnya, ini misalnya ini untuk bicara untuk kurban ya, kita bicara nih masyarakat fenomenanya kurban nih ya. Kurban bukan daging yang beli di pasar atau apa. Kalau daging kurban sendiri memang tidak dianjurkan untuk membungkus dagingnya. Kalau dapat nih ya, tidak dianjurkan untuk membungkus dengan kantong plastik hitam, itu kan, karena dia sudah tidak baik, itu kantong plastik itu sudah hasil pengulangan dari pokoknya tidak baik lah intinya. Saya menyarankan seperti itu. Saya tidak berbicara apa kandungan di dalam plastik itu, tidak, intinya jangan membungkus pakai plastik hitam. Carilah pengganti plastik pembungkus yang lain. Boleh menggunakan bungkus makanan yang lain, misalnya mau pakai box atau misalnya bungkus daun gitu kan, daun pisang, atau dia pakai daun pisang gitu, kemudian atau bisa juga misalnya pakai yang saat ini di tempat kita kan banyak purun, pakai jintingan purun, jarang kita pakai kampil purun kah bahasa Banjarnya, ya kan, pakai tas purun, ya terserah lah, itu juga bisa untuk membawa makanan tersebut, misalnya, atau menggunakan, kalau mau tetap menggunakan plastik yang memang untuk makanan gitu kan, yang tidak untuk menggunakan makanan yang panas, tapi memang khusus untuk plastik yang aman untuk makanan, ada gitu kan. Tapi kalau bisa dihindari tidak menggunakan plastik, intinya lebih plastik baik hitam. Ya Pak ya? Ya, tidak menggunakan plastik akan lebih baik gitu kan. Dia menggunakan bungkus, kan di tempat masyarakat kita lebih banyak daun pisang gitu kan. Ya udah, gunakan daun pisang. Kalau daun kelapa ya dianyam dulu lah daun kelapanya. Tapi agak ribet ya Pak ya? Agak ribet lagi, bikin masalah untuk berapa orang. Ya kebanyakan rata-rata yang ada di tempat masyarakat kita atau pedesaan biasanya tadi itu yang tas purun atau jintingan purun, kampil purun, terserah bahasanya seperti apa. Sekaligus memperdayakan kearifan lokal ya Pak ya? Kearifan lokal. Artinya nanti silakan masyarakat yang ibaratnya kalau misalnya ini dibagi-bagi kupon. Kalau mengambil bagi kupon, saya sarankan misalnya untuk masyarakat yang pengelola pengelola kurban, daging kurban, hewan kurban ini, anjuran di dalam kupon itu dengan membawa tas purun gitu ya. Kebijakan arifan lokalnya itu tidak mengurangi sampah plastik lagi gitu kan, walaupun ada sampah plastik yang memang masih boleh untuk makanan, tapi tetap kita anjurkan untuk menggunakan yang tanpa menggunakan bahan yang seperti itu. Menggunakanlah misalnya tadi tuh, kalau mau pakai box silahkan pakai box yang nanti dibawa pulang masing-masing, atau membawa sendiri gitu kan, membawa sendiri, dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Nanti mengambilnya menggunakan masker, kemudian tetap jaga jarak, memperhatikan jaga seperti itu, tetap cuci tangan dan segala macamnya. Ya, itu yang menghindari kerumunan gitu kan. Tetap waktu mengerjakan nanti mengerjakan menyayat dan segala mengiris, tetap menggunakan masker ya. Kemudian saran sekali lagi bahwa untuk di akhir ini kandungan, jadi tidak terlalu berpengaruh sebetulnya kolesterol pada daging ini yang akan atau zat-zat gizinya. Hanya yang akan mempengaruhi adalah proses pemasakan dan teman waktu saat makannya. Oke, makanan penyerta dari, dan berapa jumlah yang dimakan. 3 hal ya. Jadi berarti kembali lagi jumlahnya berapa? Porsinya berapa? Ya, jumlah tadi kan termasuk porsi sekali makan. Teman makannya apa? Pendamping makannya seperti apa? Kalau misalnya dia makan cuma hanya 2, misalnya nasi gitu kan, sama dagingnya dengan yang dikuahi dan segala macam, itu saja berarti dia masih kurang. Ya, kemudian tadi berapa kali makan dia dalam 1 minggu ya, frekuensi makannya. Jadi seperti itu. Nah, intinya hal yang seperti ini kita harus bijak. Cuma tinggal persepsi kita lagi. Wah, kalau aku makan kambing nanti tekanan darahku tinggi. Nah, itu yang keliru. Dari itulah akan jadi kita hati harus tahu dulu ilmunya bagaimana konsumsi sebetulnya daging itu hanya hoax atau bukan mitos saja gitu kan, bahwa daging kambing akan menyebabkan tekanan darah. Itu hanya mitos. Kembali lagi saya tekankan, itu hanya mitos. Secara fakta di lapangan dia tidak seperti itu kan, dan dia masih di bawah dari makanan, dan dia tidak masuk dalam 10 makanan tertinggi tadi yang saya lihatkan tadi gitu kan, bahwa daging itu tidak masuk di situ. Jeroannya masuk di hati gitu kan, dia yang tinggi gitu kan, tapi dagingnya tidak. Otomatis berarti kita sebetulnya mengkonsumsi daging pada saat hari raya ini aman. 3 kali makan misalnya 100 gram sehari gitu kan, dengan 3 kali sampai 4 kali seminggu udah cukup. Cuma kalau masak jangan dibikin panas ulang 2 kali, 3 kali. Cara pengolahannya ya Pak ya? Kalau kalau masaknya banyak, berbagilah dengan tetangganya. Kalau mau masak tidak ingin berbagi, masaklah sesuai dengan
jumlah yang ada, jumlah anggota keluarga untuk tidak diulang. Kalau masak lagi, ya udah dengan bumbunya kan dibagi-bagi nih, masukkan kulkas. Ini untuk masak apa, ini masak apa, ini untuk masak apa. Hari Senin, Selasa sudah ada kotak-kotaknya. Ada pembagian yang tepat di sana. Benar ya, Pak, sekali, ya. Mbak Pak, tapi sedikit nih Pak, singkat, tujuan makan itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi, nah sekarang kayak gini, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jawab Mbak Sari. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana Mbak Sari? Makan untuk hidup. Iya, berarti di situ. Jadi kalau tujuan kita makan adalah untuk hidup. Ya, jadi kalau kita makan untuk hidup, hidup kita itu apa tujuannya? Ingin sehat kan sebetulnya dengan kesehatan. Artinya kalau makan untuk hidup kita mau seperti apa? Ingin sehat atau ingin sakit atau hanya ingin bersenang-senang saja? Kembalikanlah ke situ gitu kan. Jadi kalau makan untuk hidup, berarti kita makannya sesuai dengan anjuran yang ada. Kesehatan, bahwa isi piringku, kembali lagi gitu kan. Yang sesuai tadi. Itu ya, kuncinya hanya isi piringku. Insya Allah kalau kita makan sesuai dengan itu, insya Allah tubuh kita akan sehat. Ya, karena apa? Di isi piringku semuanya tidak berlebih. Ya, sesuai dengan porsi. Karena kemampuan kita untuk memakan, tolong ya jangan juga mentang-mentang ya udahlah piring itu piring makan lazim yang dimakan, bukan yang piring yang seperti ini, Mbak Sari. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yuda sudah memberikan informasinya kepada kami di Ruang Sehat. Semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami masyarakat luas, tentunya pemirsa Ruang Sehat. Pemirsa Ruang Sehat, sampai sini topik kita mengenai tetap sehat konsumsi daging kurban. Semoga ini bermanfaat dan terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah. Saya Purnama Sari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.